Baiklah Anda semua, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai nilai-nilai dan kunci utama dalam usaha atau bisnis dan juga kaitannya dengan motivasi berwirausaha. Nah, langsung saja di sini saya mengambil sebuah contoh nilai-nilai dan kunci utama yang diterapkan oleh salah satu entrepreneur sukses juga ya, entrepreneur sukses di Indonesia yang merupakan seorang konglomerat yang memiliki beberapa bisnis besar ya, seperti beliau adalah pendiri dari Tri Putra Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis seperti karet, kelapa sawit, dan manufaktur, serta pertambangan batubara juga, dealership motor, dan logistik sampai saat ini. Nah, pada tahun 2020, beliau merupakan wakil komisaris utama di perusahaan tambang batubara yang bernama Adaro Energy, yang ia dirikan bersama sepupunya Edwin Suryajaya pada tahun 1982. Nah, beliau ini adalah Theodor Permadi. Nah, Bapak Theodor Permadi ini juga memiliki sebuah gelar. Kebetulan beliau ini masuk ke dalam daftar Heroes of Philanthropy, Catalyst for Change, di mana daftar ini berisi 30 orang kaya Asia, Anda semua, yang dinilai dermawan. Nah, jadi beliau ini adalah seorang yang dermawan gitu ya, meskipun beliau memiliki banyak kekayaan, tapi beliau tetap memperhatikan lingkungan sosialnya. Nah, sementara Teddy Rahmat juga diakui sebagai orang terkaya se-Asia nomor 2 dengan urutan nomor 2 pada tahun 2019. Nah, ini dia. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kita ambil dari beliau ya, terutama dalam penerapan atau nilai-nilai dan kunci utama ketika beliau berbisnis, dan sama-sama kita akui bahwa usaha dan bisnisnya itu termasuk kerajaan bisnis juga se-Asia. Nah, salah satu nilai-nilai yang diterapkannya yaitu adalah transparansi. Kemudian yang lainnya ada integritas, kerapian, corporate governance, customer satisfaction, dan semangat untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini adalah nilai-nilai yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kita juga bisa mengambil contoh dari kunci utama dalam berbisnis Bapak Theodor ini. Baik, yang pertama adalah transparansi. Apa itu transparansi di dalam sebuah usaha? Nah, transparansi ini sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ada keterbukaan. Nah, ketika transparansi ini kita masukkan ke dalam ruang lingkup usaha, itu dapat diartikan bahwa semua kebijakan atau keputusan dan informasi yang berkaitan oleh perusahaan dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder di perusahaan tersebut. Kalau ada pun informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, maka harus ada kriteria yang jelas untuk informasi tersebut. Nah, transparansi juga Ananda itu bisa dikatakan sebagai informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja perusahaan, tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan perusahaan. Nah, itu yang disebut dengan transparansi. Dan Bapak Theodor Permadi ini bisa dikatakan untuk budaya kewirausahaan dalam perusahaannya itu sangat transparansi sekali, khususnya bagi para stakeholdernya. Oke, selanjutnya adalah integritas. Nah, Bapak Theodor ini atau Bapak Teddy ini sangat dikenal sekali dengan sikap yang integritas di dalam usahanya. Nah, unsur integritas ini, sikap integritas ini sebenarnya sangat penting sekali dalam kegiatan usaha atau bisnis ya, di mana integritas di sini itu akan menentukan sukses atau tidaknya seseorang dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Nah, integritas di sini sendiri adalah cara bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis. Nilai dan etika dalam berbisnis ini yang merupakan nantinya menjadi andil yang besar dalam berbisnis, seperti misalnya dapat menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab, sikap profesionalitas, dan juga dalam berbisnis. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa integritas ini merupakan sebuah konsistensi dari pelaksanaan visi dan misi yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Nah, itu dia. Lalu ketiga, kerapian.
Nah, kerapian yang dimaksud di sini adalah semua sistem manajemen itu dilakukan oleh sangat teratur dan juga sangat rapi oleh Bapak Theodore ini, sehingga budaya dalam perusahaannya itu benar-benar bisa dikerjakan oleh seluruh anggota-anggota atau staf atau karyawan yang ada di dalam perusahaannya tersebut. Ya, sangat teratur dan juga sangat disiplin sekali. Nah, yang keempat adalah corporate governance. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui Anda semua, bahwasannya dunia mistis ini merupakan segala sesuatu yang bersifat dinamis. Dinamis di sini artinya adalah sering terjadinya perubahan pasang surut. Nah, dan itu pun lumrah terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, berangkat dari semakin dinamisnya dunia usaha tadi, maka suatu perusahaan itu dituntut untuk memiliki sebuah tata kelola yang baik. Nah, yang disebut itu adalah Good Corporate Governance atau GCG. Nah, tata kelola yang dimaksud di sini bisa berbentuk dalam bermacam hal, seperti tata kelola dalam kepemimpinan, tata kelola dalam manajemennya, tata kelola dalam keuangannya, dan dalam divisi-divisi lainnya. Nah, inilah yang juga dimiliki oleh Bapak Teddy dan diaplikasikan dalam perusahaannya. Nah, kemudian beliau juga sangat memperhatikan yang namanya customer satisfaction. Kepuasan seorang customer, khususnya customer ya, tidak hanya konsumen tapi customer. Nah, apa bedanya konsumen sama customer? Kalau konsumen itu di dalam ilmu ekonomi itu dikatakan sebagai pembeli yang baru. Pembeli yang baru yang bisa dikatakan baru mencoba atau memakai atau menggunakan produk atau jasa yang kita jual. Nah, itu konsumen. Sementara kalau customer itu bisa kita katakan sederhananya adalah seorang pelanggan. Artinya di sini merupakan pembeli yang sudah sering kembali untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kita jual atau usahakan tadi. Nah, Bapak Teddy ini sangat memperhatikan kepuasan customernya. Nah, kenapa? Karena customer itu merupakan seseorang yang memiliki sifat berkelanjutan untuk membeli atau menggunakan produk-produk atau yang kita ciptakan atau jasa yang kita usahakan tadi. Nah, itu dia yang diprioritaskan oleh Bapak Theodore Rahmadi ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai untuk menjadi yang terbaik. Beliau selalu memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik. Di tengah kancah persaingan kompetisi yang sangat besar, nah beliau tetap mampu menjaga motivasinya untuk selalu bisa menjadi perusahaan yang terkenal se-Asia, bahkan dari seluruh dunia. Baik Anda semua, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah prinsip bisnis menurut Bapak Teddy, Theodore Permadi Rahmat. Bisnis pada masa akan datang pertarungan antara ilmu lawan ilmu, bukan duit lawan duit. Nah, dalam menjalankan bisnisnya tadi, kerajaan bisnisnya tadi, Bapak Teddy ini memiliki prinsip 6 macam. Yang pertama adalah winning concept. Winning concept adalah sebuah konsep untuk menguatkan sebuah sistem manajemen dalam perusahaan Bapak Teddy ini. Nah, beliau di sini sangat memperhatikan sistem manajemennya, baik itu dari segi perencanaannya, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi, guna untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting nantinya dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Nah, termasuk di dalamnya salah satu strategi Bapak Teddy untuk meningkatkan sistem manajemen perusahaan yang kuat adalah dengan mencari generasi-generasi yang akan menjadi penerus pemimpin dari perusahaan-perusahaan beliau. Jadi beliau itu memang sudah memikirkan bahwa proses regenerasi itu merupakan suatu hal yang prioritas dalam sebuah perusahaan. Nah, karena sebuah kepemimpinan adalah seseorang yang menjalankan perusahaan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah winning system. Nah, winning system ini lebih memfokuskan kepada budaya-budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan ini Anda semua adalah sebuah aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, termasuk di dalamnya adalah visi dan misi. Karena tanpa visi dan misi ini, bagaimana bisa dijalankan
jika tidak ada aturan yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Aturan ini bentuknya itu bisa berupa tertulis dan juga bisa yang tidak tertulis. Nah, itulah yang dikuatkan, yang sangat benar-benar diperhatikan oleh Bapak Teddy agar semua staf dan karyawannya itu bisa mematuhi budaya perusahaan tadi dengan baik sehingga visi dan misi dari perusahaan itu selalu tercapai. Nah, kemudian yang ketiga adalah winning team. Nah, kalau winning team ini memfokuskan kepada kekuatan teamwork. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui, di setiap perusahaan itu biasanya memang dibagi per bidang-bidangnya atau divisi-divisinya. Nah, setiap divisi itu diharuskan memiliki kekuatan teamwork. Teamwork itu harus sangat kuat, karena kalau misalnya nggak kuat, artinya jika anggota dari tim tersebut bekerja sendiri-sendiri atau sangat individual, bagaimana bisa kita mencapai visi dan misi tadi. Nah, jika kita bisa membuat teamwork dengan baik, maka visi dan misi atau mungkin target kita atau tujuan kita itu bisa tercapai dengan waktu yang kita targetkan. Nah, itu dia. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan tanpa menggunakan model tangan besi. Nah, tangan besi ini sebuah istilah ya, di mana artinya di sini adalah salah satu ungkapan dalam khazanah bahasa Indonesia yang berarti memiliki makna gila akan kekuasaan atau tindakan yang sifatnya keras, selayaknya besi. Nah, itu yang disebut dengan istilah tangan besi. Nah, jadi beliau memang memiliki gaya kepemimpinan dengan penuh demokrasi, ya, artinya beliau bisa keras jika memang ada anggotanya yang tidak bisa menerapkan budaya perusahaannya dengan baik. Nah, tapi beliau tidak keras sepanjang waktu gitu ya. Untuk bisa memotivasi karyawannya tentu tidak bisa menggunakan dengan cara yang keras, harus bisa dengan cara yang halus dan juga bisa mempengaruhi psikologi seorang untuk mengikuti apa yang beliau instruksikan. Nah, ini dia. Yang nomor 5 adalah memimpin dengan halus atau smart. Nah, bagaimana kita bisa memimpin dengan halus atau smart? Yaitu dengan cara kita memberikan contoh dan juga membimbing. Jadi Bapak Teddy ini tidak hanya sekedar memberikan instruksi, memberikan perintah, memberikan tugas, memberikan aba-aba, tanpa diberikan contoh atau tanpa diberikan binaan-binaan dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus Bapak Teddy ini biasanya karena perusahaan sudah skala besar, otomatis beliau tidak membimbing secara langsung karyawan-karyawannya yang baru masuk. Nah, gitu ya. Beliau pasti mendelegasikan tugas tersebut kepada divisi-divisi dari HRD atau sumber daya manusia untuk memberikan sosialisasi atau pembimbingan mengenai budaya perusahaan dan juga job description dari masing-masing karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah peduli pada masalah sosial seperti corporate social responsibility. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility ini merupakan suatu hal yang perlu juga diperhatikan atau diprioritaskan oleh sebuah perusahaan, karena ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan, di mana CSR ini sendiri adalah suatu konsep yang mengatakan bahwa organisasi atau perusahaan itu memiliki sebuah tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan seperti konsumer, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, kemudian aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Nah, definisi ini didapatkan di sumber referensi kita. Silakan dicari pengertian lebih dalamnya lagi. Nah, kita lanjut berikutnya. Oke, ini adalah sebuah nilai-nilai usaha dari PT atau perusahaan yang tadi dipimpin oleh Bapak Theodore Permadi, yaitu PT Astra Group. Nah, PT Astra Group ini memiliki visi dan misi perusahaan yang mempunyai nilai kontribusi terhadap negara dan karyawan, serta mengembangkan perusahaan ini dengan lebih kompetitif. Nah, orientasinya bukan
hanya sekedar kontribusi kepada negara, tapi juga memberikan kesempatan kerja dan juga berkarya bagi seluruh para pencari kerja. Kemudian bekerja dan berkarya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan juga negara. Kemudian perusahaan juga menekankan nilai-nilai ini sebagai bagian dari karakter, bukan hanya faktor kecerdasan. Ini adalah penjabaran dari visi dan misi perusahaannya PT Astra Group. Nah, bisa dilihat di sini Anda semua bahwa visi dan misi perusahaan itu sejalan dengan nilai-nilai atau kunci usaha yang diterapkan oleh Bapak Teddy yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga penjelasan berikutnya masih mengenai tentang visi misi dari PT Astra Group, yaitu bekerja sama dan saling menghargai dan adanya hubungan bipartit antara perusahaan dengan PUK SPSI yang merupakan bentuk dari katalisator pencapaian peningkatan produktivitas karyawan, ya. Jadi PUK SPSI ini merupakan sebuah serikat pekerja atau serikat buruh yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, jadi itu visi misinya ya, membuat sebuah hubungan yang baik antara perusahaan dengan serikat buruh. Kemudian mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, pelanggan jangan lupa tadi istilahnya adalah customer. Ada program yang diterapkan dalam PT Astra Group tadi ya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu cost reduction program. Di mana di sini programnya itu tidak hanya sekedar mengejar nilai ekonomi suatu produk, tapi juga meningkatkan nilai produk tersebut di pelanggan. Jadi udah dia tingkatkan kualitas, ya, meningkatkan value itu artinya meningkatkan kualitas, tapi tidak disertai dengan peningkatan harga. Jadi harganya itu masih terjangkau. Nah, itu dia untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian meningkatkan kompetensi dan melakukan inovasi berkelanjutan untuk menjadi yang terbaik dan yang terbaik. Nah, ada salah satu teori dalam ilmu ekonomi yang dinamakan dengan market shift. Market shift ini mempercayai bahwa semakin sering sebuah perusahaan itu melakukan inovasi-inovasi pada produk dan jasanya, maka itu akan berdampak pada pergeseran permintaan pasar. Artinya apa di sini? Kalau kita menginginkan pasar meminta produk kita atau menginginkan jasa kita dengan lebih baik lagi, dengan lebih drastis lagi, otomatis kita harus lebih sering melakukan kegiatan pembaharuan, yaitu inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dari perusahaan kita sendiri. Kemudian menjunjung tinggi keadilan dan juga keterbukaan, transparansi tadi. Oke, lanjut kita ke slide ini. Jadi menurut Bapak Teddy tadi, ada beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi menurut Bapak Teddy, seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang pertama, pribadi yang rendah hati dan juga humanis. Humanis itu adalah merupakan sebuah paham atau aliran yang menganggap bahwa manusia itu merupakan objek yang penting. Artinya secara sederhana berarti Bapak Teddy ini sangat rendah, sangat mempedulikan orang-orang di sekitarnya atau lingkungan sosialnya. Kemudian harus bisa menyiratkan gagasan. Artinya selalu bisa menciptakan ide atau gagasan yang out of the box, lain daripada yang lain, anti mainstream, itu dia maksudnya. Kemudian juga harus memprioritaskan untuk memiliki sikap dan sehingga menghasilkan manusia yang berkarakter. Nah, itu dia. Kemudian juga harus mempertahankan semangatnya, dan yang terakhir harus arif bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian masih menurut Bapak Teddy, nilai-nilai apakah yang perlu ditebarkan oleh seorang leader? Yang pertama, otomatis dia harus menjunjung profesionalisme. Bisa memilah-milah atau membeda-bedakan mana yang urusan bisnis dan mana urusan yang non-bisnis. Kemudian profesionalisme juga merupakan seseorang yang
senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Nah, seperti salah satunya selalu memiliki keinginan untuk menampilkan perilaku yang mendekati hasil yang ideal dan segala macamnya. Kemudian dia juga memiliki sifat yang sangat loyal terhadap perusahaannya. Sangat setia terhadap perusahaannya ya. Kemudian yang terakhir adalah konsisten dengan perkataan dan juga perbuatannya. Jadi harus ada action dari setiap perkataan yang dikeluarkan oleh seorang leader. Oke, kita lanjut Anda semua. Kemudian ada poin selanjutnya, memegang teguh kepercayaan yang digenggamnya, rendah hati, dan tidak juga suka menonjolkan diri, tidak sombong ya. Kemudian sangat peduli pada kesulitan orang lain dan lingkungan, ini masih masuk kategori humanis tadi. Lalu sosok yang religius, kemudian sikapnya sangat terbuka dan juga mampu sama dengan siapapun. Ini masuk dalam kategori transparansi. Kemudian mau menghargai orang lain termasuk bawahannya, berjiwa besar, serta mau memaafkan kesalahan orang lain. Penuh perhitungan, sifat kepemimpinan yang luar biasa seperti mau mendengarkan dan mampu mengambilkan keputusan sangat tepat. Kemudian adanya komitmen, lalu memiliki passion dalam bekerja. Ini masuk dalam bagian integrasi ya. Lalu adalah pribadi yang mau terus belajar. Nah, itu dia nilai-nilai yang harus diterapkan oleh seorang leader bagi Bapak Teddy. Nah, sekilas tambahan untuk profil Bapak Teddy Rahmat ini, yaitu beliau dikenal sebagai extrapreneurnya sejati Indonesia. Nah, apa itu extrapreneur? Nah, jadi extrapreneur ini memiliki sebuah kepanjangan atau akronim, yaitu entrepreneur, eksekutif, dan intrapreneur secara simultan. Jadi beliau tidak hanya memerankan figur entrepreneur, tapi dia juga memerankan eksekutif dan juga intrapreneur secara bersamaan. Nah, kalau entrepreneur ini udah jelas ya, wirausaha. Nah, eksekutif ini sebagai leader dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau intrapreneur, intrapreneur ini yang mau nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini dia. Kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki oleh Bapak Teddy Rahmat sehingga beliau dikatakan sebagai Bapak Extrapreneur sejati Indonesia adalah 3 poin ini. Yang pertama adalah kemampuan profesional dalam mengelola uang orang lain. Uang orang lain di sini maksudnya adalah investor. Jadi dia mampu memutar uang investor untuk bisa dikembalikan dan juga untuk bisa membawa keuntungan untuk kedua belah pihak. Nah, kemudian ini intrapreneur yang akan Ibu jelaskan tadi yang sudah disebutkan di atas adalah ketika kita memiliki kemampuan untuk mengelola uang orang lain seperti memiliki uang sendiri. Nah, jadi kita berpikir bahwa uang orang lain itu adalah uang sendiri. Kalau kita sudah memiliki pikiran seperti itu, bagaimana kita mau merugikan diri kita sendiri? Pasti kita mencari cara terus untuk bisa menggunakan uang tersebut dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Yang terakhir adalah kemampuan entrepreneur, adalah kemampuan untuk mengelola uang sendiri. Jadi Bapak ini memiliki kemampuan untuk mengelola uang orang lain, kemudian menganggap uang orang lain untuk dianggap dirinya sendiri, dan juga memiliki kemampuan untuk mengelola uang sendiri. Nah, itu dia kemampuan extrapreneur yang dimiliki oleh Bapak Teddy Rahmat. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, Bapak Teddy Rahmat ini memiliki beberapa komposisi ya, yaitu 5B. Yang B pertama adalah blood. Aspek blood yang pertama ya. Jadi aspek blood di sini bukan soal bibit dalam arti turunan atau keturunan atau anak dari si pengusaha itu langsung. Nah, bukan pula sekedar memiliki dry class name ya, karena beberapa perusahaan itu diberikan secara turun-temurun ya. Nah, itu dia. Kemudian namun lingkungan yang membuat ia berada dalam tatanan entrepreneurship. Akan tapi kalau sekedar promotion by blood, kesuksesan tidak akan berlanjut. Yang dibutuhkan bukan hanya genetic blood, tapi juga entrepreneur blood.
Tanpa hal ini sulit menjadi entrepreneur walaupun ia menyandang master atau PhD dari Entrepreneur University. Jadi kesimpulannya adalah untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu tidak bisa hanya bermodalkan keturunan saja atau nama terakhir dari orang tua kita yang merupakan seorang pengusaha yang sukses. Tapi kita juga harus memiliki jiwa atau darah entrepreneur itu sendiri untuk bisa menjalankan sebuah usaha seperti yang dilakukan oleh Bapak Teddy. Nah, kemudian aspek brand yang kedua. Aspek brand memiliki sebuah pengertian bahwa ini merupakan sebuah kemampuan dalam menganalisis peluang dan tantangan yang tidak mudah dicari perbandingannya. Kemudian ia juga mampu melihat suatu proyek dari banyak aspek sekaligus, bukan sekedar analisis keuangan, materi, atau keuangan, tidak segala-galanya. Jadi di sini bisa simpulkan bahwa aspek brand ini merupakan sebuah aspek wawasan yang harus kita miliki dalam menjalankan sebuah bisnis. Wawasan atau ilmu. Oke. Yang ketiga adalah aspek belief. Seorang entrepreneur selalu memiliki belief atau kepercayaan yang berbeda dari seorang pegawai atau karyawan. Misalnya di saat pasar naik, seorang entrepreneur menahan diri untuk maju. Ketika pasar turun, ia justru membeli dan berinvestasi untuk memperkuat diri saat siklus naik tiba. Jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki sebuah kepercayaan atau idealismenya seperti apa. Prinsip-prinsipnya memang harus sesuai dengan ilmu-ilmu dalam kewirausahaan. Nah, ini contohnya. Ketika harga pasar turun, kalau orang banyak itu biasanya menunda untuk membelanjakan uangnya, tapi kalau seorang entrepreneur yang memiliki aspek belief, dia malah membelanjakan uangnya untuk dijadikan investasi. Nah, investasi inilah yang akan dia gunakan untuk memperkuat dirinya saat siklus harga naik itu tiba. Itu maksudnya aspek belief. Nah, yang keempat adalah aspek behavior, yaitu seorang entrepreneur sejati percaya pada orang lain untuk mengelola operasional hariannya. Sebagai konseptor, ia tak memiliki waktu yang cukup untuk merangkap sebagai eksekutor. Aspek behavior ini sendiri atau aspek sikap itu juga memiliki definisi bahwa perilaku ini merupakan suatu yang mengatakan bahwa orang yang efektif adalah mereka yang memahami diri mereka sendiri, baik itu dia paham akan kekuatannya, strength-nya, atau kelemahannya, weakness-nya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk memenuhi tuntutan-tuntutan mereka sebagai seorang entrepreneur. Nah, termasuk ini nih, jika kita tahu akan kelemahan kita, alangkah baiknya kita bisa mencari orang lain yang bisa mengisi kelemahan kita ini. Kita cari orang lain. Nah, untuk akhirnya kita bisa menginstruksikan orang tersebut untuk bekerja atau melakukan tanggung jawab terhadap hal-hal yang mungkin belum kita kuasai bidangnya. Itu dia. Itu yang disebut dengan tidak hanya bergerak sebagai konseptor, tapi juga harus bisa merangkap sebagai seorang eksekutor. Yang kelima adalah aspek book. Artinya adalah seorang pemimpin yang menjalankan gaya kepemimpinan berdasarkan ilmu dari buku-buku baru. Nah, jadi dia melakukan update ilmu Anda semua. Nah, tidak hanya sekedar update ilmu, tapi dia juga praktekkan ilmunya tersebut. Seorang pemimpin tetap mau merubah dengan menjadi manusia pembelajar yang sesungguhnya, baik kompetensi maupun dalam bisnis yang baru. Bahwa kompetensi, pengalaman, dan sukses masa lalu tidak dapat dipakai untuk memenangi persaingan di masa depan. Masa depan adalah banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak takut dengan perubahan dan tidak berhenti pada suatu perubahan sampai pada perubahan baru lainnya. Jadi inti dari aspek book ini adalah seorang pengusaha yang selalu menjadi manusia pembelajar. Jadi dia selalu mengupdate ilmunya agar ilmunya itu tidak tertinggal zaman. Nah, itu dia. Karena setiap saat itu pasti perubahan selalu ada terjadi. Apalagi jika kita berbicara bisnis dalam konteks bisnis. Itu pasti selalu ada update setiap masanya. Oke, tadi ada Bapak Teddy Rahmat. Nah, sekarang Ibu mau mencoba membahas dari sisi Rasulullah bagaimana sebagai salah seorang yang sangat sempurna beliau juga ternyata pernah menjadi seorang pengusaha. Nah,
Nabi Muhammad SAW ini juga dulunya dikenal dengan seseorang yang memiliki kerajaan bisnis. Nah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammad SAW atau Rasulullah dalam menjalankan bisnisnya adalah diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa Anda baca sendiri. Kurang lebih hampir sama juga ya, sepertinya ini prinsip-prinsip bisnis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya banyak diadaptasi oleh ada entrepreneur kita, mulai dari yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sangat menjadi inspirasi oleh para pengusaha tersebut. Nah, ini yang tadi ya salah satunya yang sama dengan Bapak Teddy. Ini juga termasuk konsistensi, lain-lain dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita ambil dari Nabi besar Muhammad SAW ini. Nah, lanjut kita membahas tentang konsep dasar berwirausaha dalam hal membangun fondasi utama sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memiliki kompetensi, kemudian knowledge, pengetahuan, ada skill, keterampilan, dan juga ada attitude atau sikap. Nah, lalu ada dua hal pandangan tentang bagaimana memilih sebuah usaha atau bisnis. Ada dua hal pandangan tentang bagaimana memilih sebuah usaha dan bisnis. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Nah, pendekatan secara tradisional itu biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang baru merintis usahanya. Nah, pendekatan tradisional ini seperti melakukan analisis terhadap pasar yang merupakan suatu komponen yang sangat penting dan biasanya ini merupakan langkah awal dalam hal merencanakan pemasaran sebuah produk. Nah, analisis pasar ini biasanya diharapkan dapat meningkatkan omset, penjualan, dan keuntungan perusahaan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa analisis pasar ini merupakan hal yang paling penting dan tidak boleh dilewatkan untuk menentukan pasar-pasar baru. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menganalisis pasar, untuk menargetkan sebuah pasar. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah gambarkan struktur produk pasar. Nah, seperti kita mengidentifikasi kumpulan-kumpulan produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan permintaan. Kemudian beri batasan pasar yang secara relevan. Nah, jadi bataskan kelompok-kelompok pesaing yang dianggap paling relevan yang dapat kita tetapkan sebagai seperti antar merek atau sesama pemasar yang memenuhi kebutuhan pasar-pasar tadi. Kemudian analisis juga permintaan industri, yaitu mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Kemudian analisis juga permintaan terhadap merek. Dan yang terakhir adalah identifikasi. Nah, itu adalah analisis terhadap pasar. Jika ini sudah kita lakukan, otomatis kita akan bisa menjalankan langkah-langkah berikutnya. Seperti kita bisa memetakan kompetitor atau para pesaing. Kemudian membuat atau merancang model bisnis apa yang sesuai dengan usaha kita. Sehingga kita bisa mampu melakukan survei untuk mengetahui kelompok-kelompok masyarakat mana yang tertarik terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Atau kita bisa juga mengetahui kelompok-kelompok pasar apakah yang sangat cocok untuk dijadikan target penjualan produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, itu disebut dengan kegiatan segmenting namanya. Yang kedua adalah melakukan apa yang kita cintai. Karena uang akan datang dengan sendirinya. Jika kita melakukan sesuatu yang kita cintai dengan sukarela dan ikhlas, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Karena sifat ikhlas itu membawa segala sesuatu hal yang tanpa kita sadari, kita terasa nyaman dalam lingkungan tersebut. Nah, pernyataan ini sebenarnya terdengar sangat bagus dan juga filosofis. Faktanya, ada banyak orang yang merasa mudah mengikuti suara hatinya, tetapi tidak tetap menghasilkan apapun juga. Melainkan banyak orang sebetulnya kurang dalam memahami dirinya sendiri. Anda perlu membedakan dengan jelas antara passion, interest, dan fun. Menciptakan value atau tata nilai seperti jalanan pertemanan, kejujuran, kerja keras, inovatif, kreatif, komitmen, uang, dan pengaturan keuangan. Jadi, apa perbedaan antara passion, interest, dan fun?
Interest itu adalah sebuah hal atau bidang di mana kita sangat tertarik, namun itu hanya sebatas kesukaan saja. Jadi interest itu tidak menjadikan kita tergila-gila hingga mempelajari semua hal tentang hal tersebut, dan seringkali tidak memberikan makna apapun ketika kita melakukannya. Nah, sementara passion itu memiliki makna yang lebih dalam. Orang yang memiliki passion bukan hanya tertarik di bidang tersebut, namun dia merasa bermakna apabila melakukannya. Dia merasa berdaya apabila melakukan hal tersebut, yang membuatnya rela menghabiskan waktu berjam-jam di bidang itu. Nah, manakah yang layak kita bawakan untuk menjadi sebuah kegiatan wirausaha? Yaitu adalah passion. Nah, itu dia. Karena passion itu benar-benar hal yang benar-benar kita cintai, istilahnya ya. Kalau interest itu baru hanya sekedar suka. Nah, baik antara passion dan interest itu benar-benar bisa menghasilkan sebuah kegiatan wirausaha yang sangat mengasyikkan atau fun tadi. Tergantung bagaimana kita menjalankan, apakah konsistenkah atau tidak. Nah, itu dia perbedaan antara passion dan interest serta fun. Nah, yang terakhir di sini saya sedikit menjelaskan tentang konsep cash flow quadrant dari Robert Kiyosaki. Di mana Robert Kiyosaki ini merupakan seorang penulis yang terkenal dengan bukunya Rich Dad Poor Dad, yaitu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya ayah kaya dan ayah miskin. Nah, buku ini membahas masalah finansial yang dihadapi banyak orang dikarenakan ajaran keliru orang tua mereka mengenai keuangan. Nah, ayah Robert Kiyosaki ini mengajarkan pengetahuan finansial ya yang disebut ayah miskin atau poor dad, dan juga ayah kaya rich dad. Ayah miskin yang dimaksudkan oleh Robert adalah ayah kandungnya sendiri yang ia bandingkan dengan ayah temannya yang ia sebut dengan ayah kaya. Nah, cerita sedikit mengenai Robert Kiyosaki mengenai buku ini. Ayah kandung Robert itu merupakan seorang guru yang berpendidikan tinggi yang selalu menekankan anak-anaknya untuk giat bersekolah supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus di sekolah dan pekerjaan yang menjamin masa depan mereka. Kemudian, dengan kata lain, ayah miskin menyarankan agar anaknya menjadi pegawai saja untuk bisa berpenghasilan tinggi. Nah, namun tetap bergantung nih pada gaji sepanjang hidupnya. Nah, bertolak belakang dengan ayah kaya. Ayah kaya itu menyarankan untuk Robert tidak perlu berpendidikan tinggi, namun ayah kaya ini mengajarkan agar anak-anaknya untuk mengambil resiko membangun sebuah usaha dan menjadi investor setelah mereka lulus sekolah nanti. Nah, kedua ayah ini disebutkan dalam bukunya telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupannya sampai sekarang. Karena itu ajaran-ajarannya dimasukkan dan dicantumkan ke dalam bukunya tadi. Nah, buku ini sangat laris sekali di pasaran dan mampu memotivasi dan memberikan inspirasi bagi para pengusaha-pengusaha dalam menjalankan sistem manajemen perusahaannya. Nah, ini kita baca dulu narasinya Anda semua. Dunia wirausaha yang dibutuhkan adalah impian, tekad besar, kesediaan untuk cepat belajar, dan kemampuan menggunakan dengan benar aset kita yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kuadran itu merupakan pilihan kita, tergantung pada siapa diri kita pada intinya. Nah, diri kita itu harus kita lihat dari sisi nilainya, kekuatannya seperti apa, kelemahan dan juga minat inti kita tadi. Nah, seperti apakah macam kuadran yang terkenal itu ada di slide berikutnya. Nah, ini dia cash flow quadrant yang terkenal dan diambil dari buku Robert Kiyosaki tadi. Rich Dad and Poor Dad. Di dalam cash flow quadrant ini ada sebuah konsep yang bercerita tentang sumber pendapatan seseorang yang berasal dari yang bisa dituliskan dalam atau digambarkan dalam bentuk kuadran. Di sini ada 4 kuadran, yakni yang pertama adalah E, employee, yang kedua adalah S, self-employed atau pekerja lepas, bekerja untuk diri sendiri. Kemudian ada B, business owner, yaitu pemilik usaha atau Anda yang memiliki sistem dan orang bekerja untuk Anda. Kemudian yang terakhir adalah I, investor, penanam modal atau uang bekerja untuk Anda. Nah, tujuan Robert Kiyosaki ini memperkenalkan cash flow quadrant adalah untuk membantu seseorang untuk mencapai kebebasan finansialnya. Dengan mencapai kebebasan finansial,
seseorang itu pasti akan memiliki kebebasan pribadi serta waktu luang sekaligus memiliki usaha yang mampu menghasilkan banyak uangnya. Nah, lantas nih ya, sedikit Ibu jelaskan mengenai keempat kuadran ini. Yang pertama adalah E untuk employee. Yang E dulu kita bahas. Employee atau karyawan merupakan kuadran dari kelompok orang yang bekerja hanya sebatas sebagai karyawan saja. Orang-orang ini memiliki pendapatan tetap berupa gaji bulanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis yang bukan milik orang tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang terdapat dalam kuadran ini lebih memperhatikan aspek kepastian dan jaminan dalam mencari sebuah pekerjaannya. Nah, kalau self-employed itu merupakan kuadran dari kelompok orang yang memiliki usaha kecil dan kegiatan operasi perusahaan dijalankan oleh mereka sendiri. Jadi orang-orang di kuadran ini mendapatkan pendapatan sebesar usaha atau kerja keras dari yang mereka lakukan. Nah, contohnya adalah pengusaha-pengusaha kecil seperti pemilik rumah makan, bisnis keluarga, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian B adalah business owner. Kuadran B merupakan kuadran dari kelompok orang yang mendapatkan penghasilan tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan operasi perusahaan yang mereka miliki. Poin dari tanpa harus terlibat langsung merupakan pembeda antara orang-orang di kuadran B dengan mereka yang terdapat di kuadran S. Nah, jadi orang-orang di kuadran B ini biasanya merupakan seorang pengusaha besar yang memiliki kemewahan, dapat meninggalkan perusahaan mereka selama periode waktu tertentu karena sudah dijalankan secara profesional oleh orang-orang yang ada di kuadran E, bahkan mungkin di kuadran S. Nah, yang terakhir adalah kuadran I. Kuadran I ini adalah mereka yang memiliki uang tapi tidak langsung menjalankan bisnis, tapi mereka menemukan modal terhadap sebuah perusahaan dan akhirnya dikelola sendiri oleh orang-orang yang berada di kelompok B atau mungkin orang-orang yang berada di kelompok S dan juga orang-orang yang ada di kelompok E. Nah, jadi kira-kira manakah kuadran yang cocok dengan tujuan hidup Ananda saat ini? Nah, apakah employee, apakah B, apakah S, atau investor? Itu sedikit tentang cash flow kuadran, karena ini bisa mempengaruhi nilai-nilai usaha yang mungkin nanti akan Ananda terapkan pada masa yang akan datang. Baik Ananda semua, untuk pembahasan kita kali ini, Ibu cukupi dulu sampai di sini. Untuk pertanyaan, komentar, dan lain segala macamnya nanti akan Ibu buka, bisa lewat conference menggunakan Zoom atau Meet, bisa juga menggunakan LabS, tergantung nanti bagaimana kondisi pada saat itu. Baik Anda semua, banyak maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.